Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akbar. Saya mahasiswa dari Universitas Al Azhar Unmanda dari Fakultas Ilmu Komputer Politeknik Informatika kelas A semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen di mata kuliah mikroprosesor. Nah, baik, di sini saya mengambil program yang berjudul uh, rancang bangun alat tunggal pakan ikan menggunakan microcontroller. Langsung saja, latar belakang. Nah, perkembangan teknologi saat ini sudah semakin canggih dengan kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai hal, guna memberi kemudahan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya dan meningkatkan efisiensi produksi dalam berbagai bidang seperti budidaya, komunitas, industri, dan sebagainya. Nah, salah satu teknologi saat ini adalah kemampuan suatu alat yang uh, berjalan secara otomatis. Nah, otomatis lebih menguntungkan bagi pengguna dikarenakan mendapat kemudahan saat melakukan pekerjaan dengan hasil yang lebih efisien, ekonomis, dan praktis, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dapat lebih mudah, uh, lebih sedikit memakan waktu. Dalam penggunaan teknologi otomatis ini dapat diimplementasikan di setiap bidang kegiatan, tidak terkecuali di bidang pelihara ikan, uh, dan dengan adanya alat ini, yaitu rancang bangun alat penyerpakan ikan berbasis microcontroller, uh, pemberian makan ikan otomatis bisa diimplementasikan dan tentu mempermudah memelihara ikan. Nah, memelihara ikan merupakan salah satu hobi dan juga dapat menjadi peluang bisnis bagi mereka yang gemar memelihara ikan hias ataupun ikan konsumsi. Namun bagi mereka yang hanya mengisi kekosongan waktu dengan memelihara ikan, tentu tidak sepenuhnya waktu diberikan untuk merawat ikan yang telah dipelihara tersebut. Pemberian makan ikan pun tidak teratur sehingga sering bepergian meninggalkan ikan peliharaan ataupun malas karena uh, bau dari pakan ikan yang tidak sedap. Nah, uh, lanjut. Nah, tujuan daripada program ini yakni mempermudah pemberian pakan ikan di kolam sederhana sehingga ketika pemelihara ikan memiliki kesibukan atau mendapat kendala ketika meninggalkan kolam dalam jangka waktu yang cukup lama, ikan akan tetap terjaga dalam proses pemberian pakannya karena dengan adanya program ini. Nah, metode. Nah, perancangan alat yang dimaksud untuk mempermudah dalam pengerjaan. Dalam melakukan pengerjaan tersebut, dahulu membuat satu blok diagram sistem dari alat yang akan dikerjakan. Kemudian masuk di alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang pertama yaitu microcontroller. Nah, microcontroller merupakan komputer di dalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik yang, yang yang menekankan efisiensi dan efektivitas biaya. Secara harfiahnya bisa disebut pengendali kecil. Contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yakni modul RPC atau uh, real time real time clock. Nah, di sini adalah satu jenis modul yang
atau alat yang digunakan berfungsi sebagai pewaktu digital serta menampilkan fitur pengukur suhu yang dikemas dalam satu menu. Kemudian layar LCD juga tidak lepas merupakan satu media penampilan data yang sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Untuk menampilkan sebuah karakter pada layar LCD merupakan beberapa rangkaian tambahan untuk lebih mempermudah para pengguna, maka beberapa perusahaan elektronik menciptakan model LCD ini. Gambarnya ada seperti ini. Kemudian alat yang lain yaitu motor servo. Adalah sebuah motor dengan sistem closed dashboard di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam servo motor. Servo motor terdiri dari sebuah motor, rangkaian gear, rotasi motor, dan rangkaian kontrol. Berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ini Arduino Uno. Adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis chip. Memiliki 14 digital pin input atau output, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain 0 sampai 13. Nah, 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz antara lain pin A, pin A0 sampai A5. Nah, hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. Kemudian selanjutnya yakni sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Gelombang ultrasonik ini gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi 20.000 Hz atau bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Jarak yang dapat dibaca sensor ultrasonik ini yakni 3 cm sampai dengan 3 meter. Kemudian sudut pancaran dari sensor ultrasonik ini adalah dari 0 sampai dengan 30 derajat. Nah, kemudian masuk di desain rancangan. Nah, terdapat 14 poin output, yaitu port 1 RX sampai 2 TX, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 13 dan 16 port analog input yaitu A0, A1, A2, A3 sampai A4 dan A5. Pemasangan komponen pada mikrokontroler dapat dilihat seperti gambar yang samping ini.
Pada perancangan pada perancangan hardware ini atau perangkat keras terdapat beberapa bagian yang harus dikerjakan, yaitu perancangan rangkaian satu daya, perancangan dan pembuatan perangkat keras, eh, perancangan mekanik dan perancangan perangkat lunak. Kemudian hasil penelitian. Nah, setelah melakukan pembuatan sistem pengontrolan waktu pemberian pakan ikan menggunakan RPC atau real time clock, eh, penulis ini akan membahas pengujian rangkaian alat. Nah, pengujian alat ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat yang dibuat sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pada pengujian alat ini, penulis menguji masing-masing komponen yang digunakan pada alat. Nah, lanjut. Nah, adapun pengujiannya, yang pertama itu ada pengujian satu daya, pengujian microcontroller, pengujian motor servo, pengujian sensor ultrasonik, pengujian LCD, pengujian building block, dan pengujian preset. Nah, program yang dibuat digunakan untuk menjalankan alat sesuai dengan perintah yang diinginkan dalam pembuatan program ini. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu analisasi. Nah, bagian ini merupakan uh, yang berfungsi untuk untuk pengenalan variabel atau nama dengan pengenalan pin microcontroller yang digunakan. Selain itu juga digunakan sebagai pengenalan nilai awal dari variabel input yang digunakan. Nah, perintah yang digunakan pada bagian ini biasanya adalah define, const, in, ataupun in. Nah, kemudian yang kedua yakni penerapan input dan output atau uh, setelah semua variabel dan pin microcontroller telah dikenalkan pada bagian inisialisasi, maka variabel tersebut akan ditetapkan sebagai output perintah yang dinamakan pin mode. Kemudian yang terakhir yakni penggunaan logika. Nah, dalam program yang telah dibuat digunakan logika if dan else. Logika if digunakan berfungsi untuk membandingkan kondisi sesuai yang dibuat pada program. Nah, jika kondisi yang diinginkan pada if tercapai, maka ia akan menjalankan program sesuai perintah yang terdapat pada kondisi tertentu. Kemudian, jika dalam kondisi lain yang berbeda, maka dibatasi dengan else. Nah, itu saja yang saya paparkan uh, pada program ini, dan kurangnya dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.